termasuk dalam hal materi-materi di dalam kaderisasi itu tidak terlepas dari lokal wisdomnya panjenengan. Mungkin di Kabupaten Semarang ada ciri khasnya. Apa ciri khas yang menjadi yang diunggulkan oleh ansor-ansor yang ada di Kabupaten Semarang? Begitu juga di tempat-tempat sahabat-sahabat. Dan ketiga, ini sahabat-sahabat, khotimul ummah ini juga bisa didukung oleh kader yang produktif. Kader produktif itu ya artinya kader yang punya beberapa program-program yang bisa memberikan kehidupan di dalam organisasi. Panjenengan profesinya apa? Bisa dosen, bisa guru, bisa petani, bisa pengusaha. Ya. Program-program ini harus kita kuatkan untuk pengembangan penguatan yang ada pada prinsip-prinsip sampean. Kader produktif. Kader produktif ini juga bisa mendistribusikan beberapa kader di lembaga-lembaga instansi pemerintah. Di Jawa Tengah itu banyak sekali kader-kader kita, ya, ada di KPU, Bawaslu, terus pendamping desa. Pendamping desa ini kita punya salah satu pengurus PW Ansor yang menjadi staf ahlinya Pak Junhas sama Pak Menteri Kelautan. Memang kami distribusikan di situ untuk menjaga ketika nanti ada program-program baru dari PAN, Partai Anak Nahdien, Anak Nahdien, ini bisa kan banyak kader-kader Ansor Baca itu kan pendamping desa dan sebagainya kan banyak sekali. Ini kita meramu menjaga ini. Jadi bocoran-bocoran hal yang penting kita dapat informasi. Masuk program-program yang dilontarkan oleh pimpinan pusat, kemudian dieksekusi oleh pimpinan wilayah. Sahabat-sahabat, kemudian yang keempat ini adalah untuk mendukung khotimul ummah kita harus punya organisasi yang progresif. Artinya organisasi yang progresif itu organisasi yang tidak hanya melulu kaderisasi saja, tetapi juga memungkinkan kekuatan ekonomi organisasi yang bagaimana. Dan kekuatan organisasi yang bagaimana ini perlu kita rancang supaya Ansor itu kuat. Mereka itu punya prinsip ini, boleh besar tapi nggak boleh kuat. Mindset itu harus kita balik. Kita boleh besar dan kita boleh kuat. Harus kuat. Dengan apa? Dengan dorongan badan usaha milik Ansor, penyelesaian perekonomian yang ada di organisasi. Ya sahabat-sahabat, latar belakangnya banyak sekali. Ya latar belakangnya banyak sekali, maka perlu adanya organisasi progresif, menjalin dinasti stakeholder. Gak apa-apa sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ini adalah kader muda. Kader muda itu boleh nakal, gak apa-apa. Gak masalah. Nakalnya harus dengan jalur garis Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, harus dengan garis jalurnya. Jangan mau sebagai mau pingpong kanan kiri, yang penting organisasi ini hidup, organisasi ini produktif dengan menjalin apapun. Sekali-kali kita gagah menghadapi dengan organisasi lain atau menghadapi bertemu dengan orang-orang yang kelihatan sudah mapan, kita gagah bahwa jas ini adalah jas amanah, bahwa panjenengan ini adalah sudah tercantum, termaktub nama panjenengan itu di Lauhul Mahfuz. Tidak sembrono. Pilihan-pilihan itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala bahwa Mas Hussein, saya, sahabat-sahabat semua ini sudah masuk pada catatan Allah, termasuk kader-kader Ansor Baca. Maka kita harus punya organisasi yang produktif, organisasi yang progresif, kemudian kader yang produktif. Sekarang gambaran besar dari pimpinan pusat dan pimpinan wilayah ini, pimpinan pusat punya yang namanya badan usaha milik Ansor, ya. Badan usaha milik Ansor ini bisa dimiliki oleh panjenengan semua. Melalui apa? Ini harus kita pompa, ya, kita pompa. Biasanya kalau kader Ansor Baca itu pokoknya tahunan, kumpul, mangan, ya,
jagung, ya ini harus ditingkatkan grade-nya ini, kualitas kita harus ditingkatkan. Bagaimana bisa menjalin berbagai instansi, kolaborasi dengan Pemda, Pemkot, dengan wilayah yang lain, ini perlu kita jalin. Karena dengan kondisi seperti ini, bagaimana bisa membentuk kader-kader yang produktif dan organisasi yang progresif. Sahabat-sahabat, nanti diteruskan oleh Mas Sekil, di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Jawa Tengah ada 9 program. Ini sahabat-sahabat, 9 program ini pertama program prioritas Ansor Jawa Tengah ada 9 program. Pertama adalah kita ingin membuat laboratorium santri kita. Kenapa? Latar belakangnya adalah kita tidak terlepas dengan dunia digitalisasi tadi yang saya sampaikan. Kebetulan kami di pengurus wilayah Jawa Tengah kemarin bisa berkoordinasi dengan Wakil Presiden di sana Presiden. 9 program itu yang menjadi motor keinginan dulu adalah membuat laboratorium digital untuk belajar tentang AI, belajar tentang robotik dan sebagainya. Karena konsennya masyarakat ini adalah juga dan Jawa Tengah ini belum